Karena membuat hukum ada tujuannya. Satu, kepastian hukum. Dua, manfaat hukum. Tiga, tujuan hukum, keadilan. Jangan main dengan masalah hukum. Jangan pakai maksudnya apa? Kenapa nggak dijelasin maksud hukum? Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo, datang 2 tuyul menemui jin Ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya jin Ifritnya Jokowi. Roy, lu jangan ngeles-ngeles maksudnya lu pakai satir. Lu lagi ribut sama gua, ya kan? Jadi lu jelaskan lah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Teman itu anak buah kita itu si teman begini. Dia dulu yang keluar dari TPW, bikin sendiri. Di framing gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang meninggalkan perjuangan? Poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional saya. Jadi secara umum perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa berani, sudahlah, saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka. Ya, tapi hukum jalan terus, kan si Coach Dede juga begitu. Maafnya cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Kalau jalan terus, kau buktikan, kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya. Pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Jadi everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya pada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satu di salah satu. Kenapa dia berani? Sok tahu. Padahal kalau dia minta maaf udah saya maafkan, tapi dia nggak pernah minta maaf. Saya kira gitu. Selanjutnya DHR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bang katakan tadi, beliau bergabung kepada komando koordinator pelaporan peradilan. Kebetulan ketua umumnya saya. Memang dari dulu kita ini tandem, artinya saya sebagai senior orang yang berbaik adab secara budaya maupun secara agama, saya memang harus hormati beliau. Sehingga saya majukan ke BWA, karena saya juga sempat sekjen. Nah, kebetulan ini karena ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Bang Eki, nah, karena saya sampaikan keterkaitannya kepada Forlabi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan salam selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tepatnya di gedung Mabes Polri Grand Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kami atas nama Forlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, menyampaikan terharu dan bahagia oleh karena organisasi kami TPWA telah diambil kembali oleh pemilik. Kami ikhlas, mandatnya diambil oleh sebab yang disampaikan oleh Bang Egi tadi ada kekecewaan, ada kawan yang tidak bisa dibina lagi, sehingga ketua pembina dan pendiri imam besar umat Islam di negeri ini, ARC, Dr. ARS, Habib Rizik Syihab, MA, PhD, oleh karena satu hal yang bisa melindungi umat Islam dan perjuangan di negeri ini, sehingga TPWA dikukuhkan untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama Forlabi, Komando Koordinator Pelaporan Islam, berterima kasih kepada Badan Pembina Utama PSI, Dr. HRS, MA, PhD telah menerima BES menjadi salah seorang pembina di tubuh Forlabi, yang mana ikut kami putuskan melalui tangan kanan beliau. Semoga Forlabi semakin bermanfaat dan bermartabat bagi umat Islam dari sisi perjuangan membela agama, dan tentu saja tetap melekat filosofi Pancasila yang dalam makna agama apapun tidak boleh dihinakan atau dinistakan di negeri yang tercinta ini. Demikian hormat kami dengan tanda bergabungnya BES adalah dengan tanda kode selaku ketua umum Forlabi dan sekjen Arfid yang kebetulan ada di luar negeri berjabat tangan dengan beliau. Salam hormat kami kepada segenap bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan Panji? Nah, sekarang saya berfungsi sebagai pembina Korlami. Jadi tolong ya, TPUA tamat. TPUA jangan saya singgung-singgung. Saya bukan lagi ketua TPUA. Mandat sudah diberikan kepada Habib Rizik. Alhamdulillah, tugas sudah saya laksanakan. Amanah beliau saya laksanakan. Tidak ada kata minta maaf kepada Jokowi dan tidak dipublikasi. Kalau publikasi yang ada ya dari mereka, saya tidak. Sekarang sebagai Korlami, saya meminta tadi ke Mabes untuk 1 bulan lalu Pak DHL sebagai ketua Korlami melaporkan si Panji komikus apa namanya, ya, dengan hormat kita, saudara Panji, sudahlah, kita ini sama-sama umat Islam. Kenapa Anda begitu terkesan umat Islam perlu dienye-enye kayak begitu? Ya. Kan ngatur sab sholat kan bukan di pesawat, kok diputer-puter, jangan. Jadi saya ingatkan, masih nasihat, kok datanglah polisi minta maaf buat umat. Kalau enggak, kami akan tekan terus karena ini hak hukum kami sebagai umat. Enggak senang ajaran Islam diganggu-ganggu. Yang non Muslim jangan ikut-ikut. Anda pikirin aja agama kalian. Kalau agama kalian dihina mau nggak? Gitu, ya. Kalau batas tertentu kami tentukan nanti nggak juga ada. Saya serbu si Panji itu gimana? Saya cari demi Allah, ya, nggak ada takutnya kita sama siapa. Nah, sebelum itu terjadi, Panji tolong minta maaf pada umat Islam, ya, di depan polisi. Saya kira itu aja pentingnya. Dan yang lainnya, saya ini pakai Palestina, saya support Palestina, saya nasihati Prabowo, masukan paling tidak Pak Prabowo yang saya hormati. Saya kenal beliau sudah lama, sejak pembuatan Kopassus. Nasihat saya adalah janganlah gabung sama Donald Trump. Karena dia itu penjajah luar biasa. Negara orang ini presidennya main comot aja. Jangan. Ini sejak tahun 1948 ini Palestina. Kasihan umat Islam di pantai. Harusnya kepada ayat Quran Al-Hujarat ayat 9, kalau ada yang bertikai itu didamaikan. Kalau salah satu tidak mau damai seperti Israel, mesti diserbu tuh Israel itu. Bukan diterima jadi to stay. Ya, tapi ini kan cuma harapan sebagai warga negara. Jadi saya sudah sampaikan pesan moral ini dengan hormat, mudah-mudahan Prabowo diberi oleh Allah, berani lawan Donald Trump, berani bela Palestina, all out, jangan tanggung-tanggung. Ingat dulu Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Jadi saya kira begitu. Jadi nggak usahlah demo-demo, nggak ada gunanya. Kalau mau kirim Kopassus, kirim tentara khusus ke Palestina, bertarunglah di situ. Kalian tentara pasti dimenangkan oleh Allah. Mereka tidak pakai tentara. Yang ada yang bantu, sedunia ada yang bantu kecuali Iran dan Yaman saja, ya. Itu pun juga baru-baru ini. Mesti tetap bertahan di Palestina karena Allah yang melindungi. Apalagi kalau Indonesia turun. Kalau Prabowo berat, kami bisa buka milisi. Saya buka pendaftaran jihad ke Palestina. Siapa yang mau, mari bergabung. Saya kira begitu. Jangan terus kita banyak membaca di medsos, ngomong apa, ngerti enggak, ya. Tapi sudah, umur Ramadan kita banyak ibadah, besok syukur-syukur Prabowo dapat tidak. Ingat Pak Prabowo, kita ini non-blok, ya, zamannya dari kita sekarang. Jangan ngeblok malah bantu si Donald Trump, ya. Saya protes, saya bisa kerahkan milisi kalau diizinkan dari Allah dan juga Presiden Prabowo. Jadi kalau Prabowo tidak izinkan ya tidak bisa tahu. Kita tahu diri kita tinggal di mana. Saya kira demikian, ada pertanyaan? Ya, itu ya. Mengenai pelaporan Pak Haji itu sudah sebulan. Ya, ada perkembangan Pak Haji menyatakan tidak mau minta maaf. Nah, saya salah apa? Jadi kemungkinan besar sudah lewat lah itu. Saya baru dapat kabar tidak ada cerita maaf lagi karena dia sudah diberikan waktu. Dia bilang salah saya apa? Kok harus minta maaf? Jadi Ya, itu. oleh karena itu tinggal polisi bertindak. Karena dia sudah nyatakan lantang. Kalau polisi nggak bertindak ya dia saja kita punya syarat. Dan dibenarkan oleh hukum, ya, dibenarkan oleh bukan barbar. Karena Islam itu punya hukum.
hukum Islam itu bermoral yang sangat tinggi. Kalau dia minta maaf, kita maaf. Tapi kalau dia belagu ya sikat dong. Perintah Quran kok Al-Hujarat ayat 9. Al-Hujarat ayat 9. Baca itu, dikutip itu. Sekarang demikian ada pertanyaan? Bapak, bagaimana menurut Bapak, apakah soal bin Samsudin dia disaksi oleh suami biasa? Kalau soal saksi ya hak dia lah. Cuma yang saya protes kepada Ugroseno, Pak Ugroseno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Bin Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati. Kalian itu adil loh. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Oh, ketika ini sedang BHL begini kan kalian nggak pernah datang ke saya. Ya, apa dong bela dong apa enggak? Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwarsum? Gimana sih logika hukumnya? Irwarsum kan bukan urusan begitu. Ini internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan ke penyidik, bukan nggak ngerti hukum ya kan sih? Ke penyidik dong minta. Gimana itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Kenapa lu nggak persolid si Roy itu? Kok sekarang dengan mudahnya sendiri dia telah bunuh diri dengan situasi. Saya kira demikian jelas.